Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan kasih itu murah hati. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah untuk harus bisa mengasihi antar sama saudara kita. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami yakin Bapa, melalui pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Engkau limpahkan pada kami setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu nyata dan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Kami yakin Bapa, Engkau sudah mengurapi kami untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengalasi di dalam pekerjaan yang akan kita geluti dari pagi ini sampai malam nanti. Kita akan berangkat beristirahat dengan firman Tuhan, agar hidup kita berjalan seturut dengan firman-Nya. Hidup kita tidak sia-sia, hidup kita menjadi berarti. Berbuatlah baik. Tuhan memperhatikan orang yang selalu berbuat baik, karena di sana Tuhan akan melihat bagaimana orang-orang itu mengasihi Tuhan. Terlebih keluarga yang mengasihi Tuhan. Bangunlah keluarga dengan hal yang benar, taburlah dengan benar, sehingga keluarga itu akan menuai berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita melihat dan membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kemudian ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menjadi kekuatan dikala pada saat ini orang-orang seakan-akan pedih melihat suasana, kondisi dan keadaan saat ini. Ada kesusahan di mana-mana, ada kepedihan hati di mana-mana. Sejauh mana orang-orang Kristen itu melihat keajaiban Allah. Orang-orang Kristen itu melihat bagaimana Allah memelihara. Berbuatlah baik saudara. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayo setiap keluarga, bangun. Kepala keluarga, bangun berbuat baik. Istri, bangun dengan berbuat baik. Anak-anak, semua anggota keluarga, bangun dengan berbuat baik. Tuhan akan melihat. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengatakan ini, bahwa sampai pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik itu terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Maka di sana dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, maka jangan lemah saudaraku. Terus kuat. Keluarga diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa Allah itu memelihara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ayat 10 mengatakan demikian. Sekali lagi, karena itu hai saudara-saudaraku, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Firman Tuhan katakan seperti itu.
saya berikan kepada setiap keluarga. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Ayo saudaraku, selama ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk memberikan sesuatu yang terindah. Bukan kesempatan untuk melenceng. Bukan kesempatan untuk menjauhi dari Tuhan. Tetapi hidup ini adalah kesempatan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Ingat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya sudah dekat. Kehadiran Tuhan sudah dekat. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 ini mengetuk setiap anggota keluarga untuk hidup yang benar. Selama masih ada kesempatan untuk tetap terus berbuat baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk mengakhiri firman Tuhan di saat ini, membawa satu damai sejahtera buat keluarga kita. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang ada di dalam anggota keluarga adalah anggota keluarga Allah yang siap untuk melakukan hal yang benar. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-Mu sedang terjadi. Kami ingin di dalam keluarga kami adalah keluarga yang berkenan kepadamu. Keluarga jemaat-Mu, keluarga pendengar yang saat ini merasakan begitu hebatnya firman-Mu. Keluarga yang berkenan. Bangsa dan negara kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkuasa atas virus corona. Sehingga Kau menghancurkan virus corona yang sedang melanda bangsa, negara bahkan dunia. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.